Atau kita ganti aja, mereka itu nggak tahu sejarah, nggak tahu perjuangannya, nggak tahu susah payah membangunnya, tidak tahu konsensus nasional, tiba-tiba dilalah gua pikirnya muncul begini aja deh gitu. Sangat naif ya. Kalian kurang apa sih di Indonesia ini? Apa dilarang ibadah, dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang umroh haji? Kan pertanyaannya begitu. Ada apa? Gak ada masalah di sini. Yang masalah tuh ya kamu itu yang masalah. Tujuanmu apa sebenarnya? Ada yang bilang ujung-ujungnya kekuasaan gitu. Itu cuma alat saja yang digunakan untuk menjalankan misinya, nanti ujung-ujungnya kekuasaan. Ini yang kita sedang hadapi. Dulu kita bicara ekstrem kiri, yaitu PKI atau komunis. Sekarang komunis PKI kelihatannya sudah mati, susah bangkit. Walaupun tiap 30 September ada yang mencoba mengulang tahunkan PKI gitu kan, dengan membuat kaos, membuat gambar paru arit, ya. Jadi diulang tahunkan gitu kan. Orangnya itu aja. Ya, maksudnya mengingatkan supaya nggak terjadi lagi, tapi dia mengulang tahunkan tiap tahun. Itu udah mati. Nah sekarang muncul yang kata zaman Pak Harto dulu adalah ekstrem kanan, yang mau menjadikan Indonesia berasaskan Islam. Salah, nggak salah. Tapi salahnya kenapa nggak ke Arab sekalian, ke Iran sekalian, ke Libya sekalian? Kalau memang ingin menjalankan syariat Islam menurut dia sendiri. Di sini nggak ada larangan kok, nggak ada hambatan. Kenapa mesti maksa seperti itu? Maunya kamu apa sebenarnya? Nah, pertanyaannya kan di situ. Ujung-ujungnya kekuasaan. Kekuasaan itu enak, privilege-nya banyak, ya. Tapi menciptakan kegoncangan luar biasa kepada tata kehidupan nasional. Ya, kita akan terpecah-pecah. Waktu saya sekolah pertama kali, guru-guru saya pesan, Indonesia itu aman, damai, tertib, lancar, indah, gemah ripah lojinawi, semuanya bagus-bagus sekali. Cuma satu tantangan Indonesia itu yang kalian harus perhatikan betul-betul. Satu saja musuh Indonesia itu yang harus kalian perhatikan. Apa itu? Disintegrasi bangsa, perpecahan bangsa. Karena Indonesia akan mudah sekali pecah. Kenapa? Pulau-pulaunya tersebar lebar, agamanya banyak, sukunya banyak, bahasanya apalagi. Jadi kalau mau pisah, Kalimantan mau pisah gampang. Sumber dayanya ada, orangnya ada, bahasanya beda, sukunya beda. Sumatera mau pisah gampang, sumber dayanya ada, bahasanya ada, orangnya beda, sukunya beda. Papua apalagi minta pisah. Nah, ancaman Indonesia cuma satu, disintegrasi bangsa lewat sara, suku, ras, antar golongan atau agama. Itu ya, ancaman kita yang paling besar adalah disintegrasi bangsa. Sudah banyak bangsa yang terpecah belah. Yugoslavia pecah jadi 7 negara karena beda-beda suku bangsa. Beberapa negara, Sudan sekarang sudah bisa, Sudan Utara, Sudan Selatan. Banyak negara yang sudah pecah-pecah lagi. Soviet pecah, ya, dan lain-lain. Kita potensi pecahnya besar sekali. Tinggal lewat mana? Lewat sara itu, suku, agama, ras, antar golongan. Itu ancaman yang paling besar bagi keindonesiaan kita, kebinekaan kita. Itulah yang saya pesankan kepada rekan-rekan para dai sekalian. Jadi frame of thinking kita tentang kebinekaan dan keindonesiaan itu harus harga mati. Jadi bahasa NKRI harga mati itu bukan slogan saja. Ya begitu. Bagaimana Indonesia ini tumbuh, ya, di tengah pergulatan dunia, dijajah, dipersatukan oleh Belanda, dilatih oleh Jepang, dirahmati Allah untuk merdeka. Itu kita jaga sama-sama. Kalau mau pisah gampang. Orang luar senang Indonesia pecah itu,
Singapura apalagi senang sekali Indonesia pecah. Ya, Australia senang Indonesia pecah. Kalau pecah gampang dikendalikan, ya, gampang diaduk-aduk, diacak-acak. Indonesia gadis cantik yang molek, terletak di dua benua, dua samudra. Ya, orangnya banyak, sumber dayanya banyak. Indonesia tidak mungkin dihancurkan oleh dunia. Kenapa? Pasarnya besar. Ya. Eropa buat BMW, buat mobil Audi jual di sini. Jepang buat mobil X-Trail, Toyota jual di sini. Ya. Cina buat produk apapun jual di sini. Korea jual di sini. Eropa buat apa jual di sini. Kalau kita dihancurkan, yang beli siapa produk-produk mereka? Yang kedua, sumber daya kita besar. Semua ada di sini, batu bara, nikel, emas, tembaga, kelapa sawit. Ya, kita stop ekspor kelapa sawit, kelimpungan dunia. Kita stop nikel, kelimpungan dunia. Kita stop batu bara, kelimpungan dunia. Itu luar biasa besar. Kita harus bangga dengan Indonesia. Untuk itu makanya, mari kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote, kan gitu kan? Nah, Miangas itu di utara dekat Filipina, Pulau Rote di selatan, di dekat Kupang selatan sana. Sabang Merauke, Miangas, Pulau Rote. Kita jaga sama-sama Bhinneka Tunggal Ika NKRI harga mati. Itu pesan saya kepada para dai kami mas sekalian ya. Banyak lagi sebenarnya yang perlu saya sampaikan. Oh ya, satu lagi. Sekarang era digital. Siapapun ceramah bisa masukkan ke YouTube, ya kan? Siapapun ceramah bisa masuk. Jangankan dai, orang gila pun bisa masuk ke TikTok, bisa masuk ke YouTube joget-joget ya. Ya, ada saya lihat salah satu konten di YouTube itu ada orang gila tapi seperti wali, ceramah-ceramah gitu kan. Nah, itu ada kontennya itu. Ya, entah bener wali, entah gila beneran ya. Masuk juga. Maksudnya pesan saya, di era digital ini, di era semua bisa didengar orang, semua bisa masuk dan dilihat, didengar orang, itu para dai hati-hati ya. Hati-hati. Karena jejak digital itu ada. Ingat, jejak digital. Kita ngomong, wedus kamu. Nah, wedusnya sampai terus. Jadi direkam terus. Nanti suatu saat nggak suka sama kita, wedusnya keluar gitu. Ya. Sekarang yang di kanan kiri kita siapa? Malaikat Raqib Atid ya. Sekarang sudah agak santai. Bisa cuti. Kenapa? Kamu kok cuti? Nggak nyatet-nyatet? Ya, oh tenang bos, sekarang ada YouTube, ada internet. Kalau mau cari tentang si Anok, buka aja, ada rekamannya semua, kan gitu kan? Agak santai Malaikat Raqib Atid ya. Jadi jejak digitalnya sudah ada di internet semuanya. Maksud saya di era digital ini hati-hati bicara. Karena apa? Waktu seorang ulama kiai menyampaikan tentang suatu permasalahan, ditafsirkan, diterjemahkan, ya, diulas, itu kadang-kadang si ulama atau kiai itu menjelaskan untuk dia atau untuk kelompok ini. Begini loh, masalah itu begini loh, untuk kelompok ini. Dan gak ada masalah di kelompok itu, ya, penjelasannya. Tapi begitu dimasukkan ke YouTube, didengar oleh kelompok ini, kelompok ini, itu masalah. Ya, nah itu yang suka terjadi di YouTube itu, karena yang dengar semua kalangan, semua lapisan, yang makan sekolah maupun yang nggak makan sekolah. Ya. Artinya semua keterangan seolah untuk semua orang, semua highlight, semua lapisan. Bukan begitu sebenarnya. Waktu dijelaskan itu sebenarnya untuk kelompok tertentu, untuk audiens ini. Tapi karena masuk YouTube seolah-olah untuk semuanya, dan itu multi tafsir jadinya, ya, multi tafsir, dan terjadilah pertentangan ataupun perselisihan.
Dibalas lagi oleh ustadz ini dipancing. Pak ustadz, itu kok ustadz sana ngomong gini? Oh salah itu nggak tahu sekolahnya di mana itu. Ustadz ini pun komentar, itu nggak benar itu. Dari dulu dia begitu. Sesama ustadz diadu. Itu modelnya sekarang begitu. Saya dulu di Humas di Jakarta. Kalau saya ngasih penjelasan kepada media itu ada televisi, ada koran, ada radio, ada online, dan macam-macam lagi kan. Nah, semua ngumpul di depan saya tentang kasus tertentu.